Kemuliaan buat Tuhan. Shalom semuanya yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Apalagi yang barusan pulang dari Makau. Luar biasa. Iya, kostumnya waduh, nginclong. Luar biasa. Nah, tadi saya sempat baca di WA grup. Wah, minggu depan oranye. Waduh, ya, saya senang ya kalau mimbar ini memancarkan keceriaan, memancarkan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan yang mungkin akan mengubah pola pikir saudara dan saya selama kita menjadi orang Kristen. Ya, judulnya tunjukkan. Nah, ini. Judulnya adalah hypocrisy atau kemunafikan. Nah, Anda mungkin sering-sering mendengar kata-kata munafik. Oh, orang ini munafik ke gereja, ya pelayanan, tapi bla 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 bla. Oh, ini munafik, kamu jangan menjadi orang munafik. Nah, biasanya kata-kata itu dilontarkan dan diterima oleh orang-orang yang aktif di dalam pelayanan. Yang aktif di dalam pelayanan atau yang tidak aktif dalam pelayanan juga, tapi aktif di dalam gereja. Nah, saya pelajari semuanya. Kenapa orang-orang takut ngambil pelayanan di dalam gereja? Alasan yang terutama adalah takut kalau dikatai munafik. Ya, dulu juga saya seperti itu. Nah, nanti jangan-jangan saya kan belum sempurna. Siapa yang bisa sempurna? Ayo, jawab, angkat tangan. Yang sempurna, manusia yang sempurna hanya Yesus Tuhan kita. Ya, nggak ada orang yang harus sempurna dulu baru ngambil pelayanan. Kalau syaratnya harus sempurna, baru layak untuk menjadi pelayanan, nggak ada yang pelayanan. Benar ya? Nah, gak ada yang mengambil pelayanan. Nah, takutnya dikatakan munafik. Tapi kita akan belajar tentang kemunafikan yang berdasarkan apa kata Alkitab, bukan apa kata orang. Nah, Anda siap ya? Jadi, ketika saudara dan saya membuka Alkitab dan membaca Alkitab, pastikan Anda bisa menemukan siapa? Yesus di dalam segala keindahannya. Di dalam segala kemuliaannya, keagungannya, temukan dia. Kenapa saya mengatakan harus menemukan Yesus di dalam Alkitab? Ketika saudara menemukan dia yang sangat indah, yang sempurna, ya, yang agung. Ketika Anda melihat Yesus terus di dalam Alkitab, tanpa sadar Anda diubah dari dalam keluar sama seperti Yesus. Nah, ketika Anda melihat Yesus, Anda akan melihat siapa diri saudara sebenarnya di dalam Yesus Kristus. Jadi, kalau Anda baca Alkitab, jangan cari apa yang aku harus lakukan, apa yang harus tidak aku lakukan, apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Keliru, saudara. Kalau Anda baca Alkitab untuk mencari apa yang harus Anda lakukan, apa yang Anda harus tidak lakukan, jangan baca Alkitab toh. Baca di luar Alkitab, banyak juga. Buku-buku moralitas, buku-buku agama lain juga ngajarin seperti itu. Betul ya? Ya, tapi kalau baca Alkitab, temukan Yesus. Karena di seluruh Alkitab itu bicara tentang siapa? Yesus, tentang Mesias, tentang juru selamat kita yang datang ke dunia nanti kita akan rayakan di hari Natal itu. Kenapa dia turun ke dunia? Kenapa dia meninggalkan tata kemuliaannya? Hanya mencari Anda, orang-orang yang durhaka, Anda orang-orang yang berdosa. Ngapain? Dia harus turun ke dunia dan harus mati juga. Harus disiksa, harus mati di atas kayu salib dengan cara memalukan. Malu kan? Cara memalukan loh. Ya, dia hanya pakai selembar kain. Hanya itu dia lakukan karena dia mengasihi Anda dan saya. Ya. Nah, salah satu tempat di Israel
yang dicatat di Alkitab adalah bukit ucapan bahagia. Salah satu tempat itu. Nah, dari sana kita kenal khotbah di bukit. Nah, Anda pasti hafal khotbah di bukit di Matius pasal berapa? Siapa yang tahu? Nah, itu 5. Ini Axel ini mulai SMP hafal semua ayat firman Tuhan. Matius pasal 5 ya, itu ada bukit ucapan bahagia. Kalau ke Israel, saya ingin ke sana. Alkitab mengatakan Yesus naik ke atas bukit dan ia duduk. Lalu berkhotbah kepada banyak orang. Nah, makanya tuh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kenapa membenci Yesus waktu itu? Karena pengikut-pengikut mereka diambil sama Yesus semua. Jadi Yesus kemanapun, orang-orang berbondong-bondong, banyak yang mengikuti Yesus. Makanya ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, itu gak suka sama Yesus. Gak suka sama Yesus. Nah, kita baca Matius 5 ayat 1 ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, bukan orang sedikit loh. Nah, kira-kira 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, bayangkan berapa orang, mungkin 10.000 atau 1.000 atau berapa 10.000 atau 20.000 orang. Naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-murid kepadanya. Ayat 2, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya surga, kerajaan surga. Oke. Yang saya menarik adalah setelah Yesus berkhotbah di atas bukit itu, Yesus mentahirkan orang kusta. Ya, kusta di Perjanjian Lama adalah gambaran dari dosa, gambaran dari kutuk. Karena dianggap najis. Nah, kalau Anda terkena penyakit kusta di saat itu, apa yang harus dilakukan sama masyarakat? Anda harus dikucilkan, Anda harus diasingkan dari orang banyak, bahkan dari keluarga saudara. Anda harus keluar dari perkemahan orang-orang Israel, dari tempat orang Israel. Jadi, setelah Yesus berkhotbah, Yesus mentahirkan orang kusta ini. Dan sudah pasti, orang kusta ini tidak berada di antara orang banyak tadi itu. Karena kalau dia ada di antara orang banyak itu, dia bisa dirajam. Dia sembunyi di balik bebatuan waktu itu. Karena di bawah hukum Taurat, kalau Anda bersentuhan dengan orang kusta, Anda akan menjadi najis. Jadi setelah Yesus selesai berkhotbah kepada orang banyak tadi itu, dia turun dari bukit. Dan orang banyak mengikuti Yesus. Jadi bayangkan ini Yesus ya. Saya Yesus misalnya. Ini orang banyak. Ketika dia sudah berkhotbah, dia pergi ke arah bukan tempat orang-orang yang mendengar itu, ke arah yang berlawanan. Dan orang banyak itu mengikuti dia. Nah, yang menarik adalah Yesus tahu ada orang kusta yang bersembunyi di balik batu itu. Mari kita baca di Matius pasal 5. Pasal 8. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi, saya percaya Yesus sengaja berjalan ke arah orang kusta itu yang sembunyi di balik batu. Nah, orang kusta itu bisa mendengar perkataan Yesus ketika Yesus berkhotbah di sana. Saya selalu membayangkan bagian mana dari khotbah di atas bukit yang membuat orang kusta ini akhirnya berani keluar dari persembunyiannya itu dan bertemu dengan Yesus. Ini yang dia dengar, mungkin yang dia dengar. Matius pasal 6 ayat 26. Ketika Yesus berkata ini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi
burung-burung itu? Nah, saya bayangkan lalu ada burung kecil yang hinggap di atas bebatuan itu, di mana orang kusta itu bersembunyi. Dan ia berkicau, burung itu. Seolah-olah burung itu memberitahu, mengapa kamu begitu khawatir? Tuhan kan memberi aku makan. Bukankah kamu lebih berharga daripada aku? Tuhan akan memelihara hidupmu. Dia pasti akan memeliharamu. Nah, jadi bayangkan, orang sakit kusta itu sudah lama menderita. Sudah lama dikucilkan. Sudah lama seorang diri. Tiba-tiba dia mendengarkan perkataan Yesus yang penuh kasih karunia ini. Kita nggak tahu berapa lama orang kusta ini menderita. Mungkin ia sudah rindu memeluk anak-anaknya. Dia rindu untuk memeluk istrinya. Tapi gak mungkin bisa. Di dalam perjanjian lama, gak mungkin bisa. Dan ketika ia mendengar perkataan Yesus ini, imannya timbul. Lalu ia keluar dari tempat persembunyiannya untuk bertemu dengan Yesus. Dia tahu Yesus ini adalah segalanya bagi hidupnya. Dan Yesus mentahirkannya sebelum orang banyak itu melihat. Karena kalau orang banyak itu melihat, bisa-bisa orang kusta ini akan dirajam. Dan setelah Yesus mentahirkan orang kusta itu, barulah orang banyak itu melihat orang kusta itu sudah tahir. Jadi mereka tidak perlu merajamnya. Kita lihat Matius pasal 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Dia sujud menyembah dia. Lihat, dia menyembah dia. Artinya apa? Orang kusta itu tahu dia adalah Allah. Dan Yesus tidak menolak dia sembah. Karena dia adalah Allah. Dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Luar biasa. Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih, berlimpah kasih karunia. Dan Mazmur 147 ayat 3 berkata, kita lihat, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Di dalam bahasa Inggrisnya, dia menghitung jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Saudaraku, semua ilmuwan tidak ada yang sanggup menghitung berapa jumlah bintang-bintang dan menyebut setiap nama bintang. Sangat banyak bintang-bintang, jutaan bintang. Ilmu pengetahuan hanya memberitahu kita bahwa banyak jutaan bintang di alam semesta. Dan jutaan belum ditemukan itu. Namun Tuhan bukan hanya bisa menghitung semua jumlah bintang-bintang, tapi dia bisa mengenali nama setiap bintang-bintang itu. Tuhan yang dapat menyebut nama semua bintang-bintang itu. Dia juga Tuhan kita yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Orang-orang yang luka hati. Dia membalut kita semua. Dia Tuhan yang bisa menghitung semua bintang-bintang itu. Dan bisa menamai semua bintang-bintang itu. Dia Tuhan yang selalu menjadi juru selamat kita. Yang selalu bersama-sama dengan kita. Ketika kita patah hati, hanya dia yang bisa menyembuhkannya. Jadi dunia ini penuh dengan orang-orang yang patah hati. Ada lagunya yang, siapa itu? Rahmat Katorlo. Ya betul itu Pak. Itu orang-orang zaman dulu pasti tahu Rahmat Katorlo. Patah hatiku jadinya. Ya. Banyak, kenapa ada lagu itu? Karena memang banyak orang yang patah hati. Ya. Banyak orang yang terluka, banyak orang yang merana, ya, banyak orang yang dibully. Sekarang ini kan anak-anak kecil sudah pinter membuli. Nah, Salomo di dalam tulisannya mengatakan ini. Amsal pasal 14 ayat 13. Di dalam tertawa pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan.
Mengapa dunia penuh dengan orang-orang yang merana, orang yang patah hati? Karena dosa. Karena dosa masuk ke dunia, karena Adam berdosa, banyak orang yang menderita, banyak orang yang merana. Sebab itulah Adam kedua harus datang, yaitu Yesus, untuk menyembuhkan orang-orang yang merana, orang yang patah hati. Amin. Kalau ada orang yang patah hati hari ini, jawabannya cuma Yesus yang bisa menyembuhkan. Ya, hanya Yesus. Jangan harapkan manusia, jangan. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan engkau dari penyakit patah hati. Uang gak bisa menyembuhkan patah hati. Gak bisa. Harta gak bisa. Hanya Yesus yang bisa. Nah, ketika Yesus menyembuhkan orang kusta di bawah perjanjian lama, orang-orang yang menyentuh orang kusta, orang yang menyentuh orang najis, orang itu akan jadi najis. Tapi Yesus ketika dia menyentuh orang kusta itu, dia tidak ketularan najis. Justru Yesus menyingkirkan kenajisan. Kita lihat screen. Di dalam hukum Taurat, yang najis kalau menyentuh yang tidak najis, membuat yang tidak najis menjadi najis. Di dalam hukum Taurat. Tapi di bawah kasih karunia, yang tidak najis yaitu Yesus. Menyentuh yang najis, membuat yang najis menjadi tidak najis. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Di bawah kasih karunia ada kuasa. Ada kuasa kasih karunia. Yang tidak najis kalau menyentuh yang najis akan menjadi tidak najis. Nah, sekali lagi hukum Taurat seluruhnya itu berbeda dengan kasih karunia. Hukum Taurat, menurut hukum Taurat itu selalu ada tuntutan. Kasih karunia selalu ada penyediaan buat Anda dan saya. Hukum Taurat berkata seperti ini. Di dalam Keluaran, kitab Keluaran, itu gak ada di tempat saya. Di dalam kitab Keluaran dikatakan, tanggalkan kasutmu. Tuhan ngomong sama Musa, tanggalkan kasutmu. Karena di mana tempat yang kamu injak itu adalah tempat yang kudus. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan dalam bentuk semak yang berapi, ya, yang ada apinya. Tanggalkan kasutmu supaya tidak mati. Karena tanah yang kamu injak itu tanah yang kudus. Tapi di bawah kasih karunia, ketika anak yang hilang itu pulang ke rumah bapaknya, bapaknya ngomong apa? Lekas, kenakan sepatu untuk anakku. Karena dia layak untuk berdiri di hadapanku. Di bawah hukum Taurat, Anda harus melepaskan kasut. Di bawah kasih karunia, Bapak mengatakan, kenakan sepatu kepada anak yang hilang itu. Anak yang hilang itu berdosa enggak? Berdosa. Tapi kasih karunia melebihi dosa anak yang hilang itu. Lukas pasal 15 ayat 24 dikatakan seperti, sebab anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Kalau Musa dikatakan sama Tuhan, kamu harus lepas kasut, kalau enggak gitu kamu mati. Tapi di Lukas pasal 15, Yesus mengatakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Bapaknya mengatakan gini, kenangkanlah cepat, kenangkanlah sepatu. Sebab anakku yang telah mati ini, telah aku dapati hidup kembali. Kasih karunia membuat saudara dan saya menjadi hidup kembali. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku, dalam Alkitab, Yesus tidak pernah menghardik, tidak pernah memarahi, atau menegur orang-orang berdosa. Baik itu pelacur, baik itu pemungut cukai, orang berdosa apapun, Yesus tidak pernah menegur atau menghardik mereka dengan sebutan, hai kamu orang-orang munafik. Tidak pernah. Kalau Anda baca baik-baik di keempat Injil, coba Anda temukan, Yesus pernah enggak menghardik pelacur, pemungut cukai, dengan sebutan, hai kamu orang munafik. Gak pernah. Gak ada. Tapi Yesus sangat marah kepada siapa? Para pemimpin agama. Ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi yang pakai jubah yang
jubah kebesarannya, yang jauh-jauh dari orang-orang berdosa, yang menganggap orang berdosa najis. Ya, Yesus menegur mereka dengan keras. Celakalah kamu, hai orang-orang munafik. Siapa yang ditegur? Pendeta yang ditegur. Hamba Tuhan yang ditegur, bukan orang berdosa. Ya, kita baca Matius pasal 23 ayat 13. Saya akan tunjukkan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Mereka ada di mana? Di bait Allah. Ya, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang apa? Munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Apa artinya? Artinya kalau Anda mau masuk surga itu susah sekali. Dengan syarat A, syarat B, syarat C, syarat D. Dengan syarat-syarat yang Anda harus penuhi semuanya berdasarkan hukum Taurat. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Ya, seolah-olah Anda masuk surga itu susah. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Yang 2 kali lebih baik apa lebih jahat? Yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini keras sekali. Kemudian saya tunjukkan ayat 27. Ini ada beberapa tapi saya akan tunjukkan 3 contoh aja. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Dikatakan lagi gitu. Sebab kamu sama seperti apa? Kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Saya pernah lihat satu tayangan video, ya, itu sampai hari ini ada viral ya, yang istrinya itu istrinya pendeta ya, dipukuli, ya, tendang dihajar dia habis-habisin ya. Nah istrinya nggak terima juga akhirnya, sampai sekarang loh istrinya tuh masih ngomong terus masalah kelemahan dari pendeta itu. Dan pendeta itu kan kayaknya sudah di penjara ya, kayaknya seperti itu. Ya. Saya bertanya kepada Tuhan, mengapa kemunafikan adalah dosa yang membuat Yesus sangat marah? Mengapa Tuhan membenci kemunafikan? Mengapa Tuhan sangat keras dengan kemunafikan? Dan apa jawaban dari Tuhan? Kenapa Tuhan benci sama kemunafikan? Tuhan berbicara dan menjawab, karena aku mengasihi orang-orang. Apa hubungannya? Munafik dengan alasan Tuhan mengasihi mereka. Apakah Yesus mengasihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Ya, dia juga mengasihi. Ya, artinya kamu tidak akan pernah tahu bahwa kamu sangat aku kasihi sampai kamu tahu bahwa aku tahu segalanya tentang kamu dan aku tetap mengasihi kamu. Saya ulangi lagi. Kamu tidak akan pernah tahu aku sangat mengasihi kamu sampai kamu tahu bahwa aku tahu segalanya tentang diri Anda semuanya. Tuhan tahu segalanya apa enggak? Ya, tapi dia tetap menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Ya, jadi jangan bersikap munafik. Dia tahu semuanya. Dan saya melihat definisi kemunafikan di kamus adalah ini. Coba tampilkan. Definisi kemunafikan adalah memainkan peran atau play acting dalam bahasa Inggrisnya. Apa artinya Pak? Memainkan peran atau play acting. Artinya Anda berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri Anda.
Anda berpura-pura menjadi yang bukan diri Anda di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, Anda berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan Anda. Yang bukan diri Anda. Saudara bukan karakter itu, tapi memainkan peran karakter itu. Nah, saya ingin kasih contoh, saudara ingat perempuan Samaria yang ngambil air di siang bolong? Ya, perempuan Samaria itu ngambil air di tepi sumur, siang bolong. Yesus dengan lembut menyingkapkan kepada perempuan Samaria itu dosa-dosanya. Mengapa? Karena Yesus ingin dia merasa sangat dikasihi. Sekalipun Yesus tahu segalanya tentang dia. Yesus tahu segalanya mengenai dirinya. Jadi setiap kali Anda berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri Anda akan merasa tidak dikasihi. Kalau contoh saya misalnya ada kelemahan. Ya, terus kemudian saya pura-pura saya kuat. Saya hebat. Ya, padahal saya bukan sesuatu yang bukan diri saya ini. Nah, saya tidak akan bisa merasakan Tuhan mengasihi saya. Karena saya masih menutup-nutupi diri saya yang sesungguhnya. Anda ngerti ya? Nah, misalnya, contoh lagi. Saat Anda kencan waktu dulu. Ya, kita dulu. Kalau kita pacaran lah. Anda selalu menampilkan yang terbaik, bukan? Ya. Wah, menampilkan yang terbaik. Saudara selalu berusaha memberikan kesan yang baik untuk pacar saudara, ya. Anda pasti atur cara bicara Anda. Anda atur baju Anda, cara berpakaian Anda. Anda akan berlaku sopan, ya. Anda pasti atur semuanya. Bahasa tubuh Anda, bahkan mungkin Anda kalau mau kentut aja Anda tahan, ya kan? Ya, kan nggak mungkin pacaran terus Anda dadut gitu kan, nggak mungkin. Ya kan? Anda atur sedemikian rupa, ya kan? Kan Anda nggak sembarangan tuh kentut di depan pacar Anda gitu ya. Tapi kalau sekarang silakan kalau sudah kawin. Nah, itu artinya apa? Kan sudah tahu semua kelemahan Anda. Tapi Anda tetap mengasihi dong, ya kan? Nah, Anda juga tidak bisa gelegeen di depan pacar Anda, glokok. Kan gila nih toh. Gila nih. Wih, gak kena iki ya toh. Betul. Anda atur sedemikian rupa ketika Anda pacaran waktu itu, ya. Pokoknya Anda akan menampilkan yang terbaik. Dalam bahasa modernnya jaim, ya, jaga image. Ya, itu enggak apa-apa untuk kencan pertama, kedua, dan mungkin kelima lah. Tapi setelah Anda kenal, ya, di dalam bahasa di dalam proses pacaran itu kan kalau orang Chinese itu ada namanya lamaran lah ya, tingjing ya. Nah, setelah tingjing mulai depan berani, ya kan? Gelegen glogok mulai ya kan. Itu bukan laki toh, perempuan juga. Wah, banyak perempuan yang kentut sembarangan banyak. Setelah Anda saling mengenal dan mau mencoba untuk lebih serius menjalani hubungan yang serius untuk menikah, saudara harus menjadi diri Anda sendiri. Anda harus jangan jaga image lagi udah, ya kan? Anda harus kasih tahu sebenarnya siapa diri Anda gitu ya. Anda harus membiarkan teman kencan Anda itu tahu apa yang kelemahan Anda, apa yang Anda sukai juga, ya. Anda harus tahu bahwa orang itu benar-benar mencintai saudara. Sekalipun dia melihat kelemahan-kelemahan saudara, ya. Sebab Anda tidak akan pernah merasa dicintai bila Anda berpikir orang itu jatuh cinta kepada diri Anda yang bukan sebenarnya. Anda akan nggak bisa merasakan cintanya. Kalau Anda tutup-tutupi terus, ya, itu hanya sebuah image gitu loh ya. Jadi apa yang Yesus lakukan pada perempuan Samaria itu? Yesus menyuruh perempuan itu untuk memanggil suaminya. Panggil suamimu.
Ya, kita baca ya. Yohanes pasal 4 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Lalu jawabnya apa? "Oh, aku gak punya suami." Nah, perempuan ini mulai berbohong. Dia masuk ke dosanya. Tapi cara Yesus melakukannya begitu indah. Menghadapi kebohongan perempuan Samaria ini. Jadi kita bisa melihat betapa baiknya dan penuh kasih karunia-Nya Yesus kita. Yesus tidak langsung menegur, "Oh, kamu jangan bohong. Aku tahu suamimu 5. Ya, yang tinggal di rumahmu sekarang ini bukan suamimu." Tuhan Yesus tidak seperti saudara dan saya. Kalau saudara dan saya jadi Tuhan, langsung pasti ditegur perempuan itu. Ya, kita lihat. Yesus memuji dulu. Yohanes 4 ayat 16. Ayat 17 ya. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya. Perhatikan. Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami." Nah, kata tepat di sini ternyata di dalam bahasa Yunaninya pakai kata kalos. Artinya indah. Jadi Yesus ngomong gini, "Indah kata-katamu itu." Loh, bayangin, bohong tapi Yesus ngomong, "Indah kata-katamu itu, bahwa engkau tidak mempunyai suami." Terus ayat 18. "Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkaulah berkata benar." Nah, siapa yang berbicara ini? Tuhan kita. Ya, Tuhan kita. Yesus memuji perempuan itu berkata, "Kamu sudah mengatakan kata-kata yang indah." Loh, ya. Ini loh kasih karunia ya. Sekarang ia tahu. Perempuan itu tahu. Perempuan ini sekarang dia tahu. Wah, orang ini bukan orang sembarangan. Ini adalah Mesias ini. Kok bisa tahu semua tentang dirinya? Dan dia tetap mengasihi saya. Jadi ketika dia bertemu dengan pribadi Yesus, dia merasakan kasih. Sekalipun Yesus tahu segala keburukannya, tapi Yesus tetap memuji dia. Dia merasakan kasihnya. Nah, kita perlu belajar seperti itu. Suami istri, ya. Sekalipun pasangan kita salah, pasangan kita ada kelemahan, bisakah kita tetap memuji dia? "Oh, indah kata-katamu," gitu ya. Berat ya. Wah, berat ini. Hanya Yesus ya yang bisa ya. Iya, saya belajar gitu. Iya ya, Yesus itu luar biasa. Tidak bisa ada tandingannya. Ya, kalau kita udah habis dah, sudah. Ya. Nah, Alkitab mencatat bahwa Yesus harus melintasi daerah Samaria untuk ketemu perempuan itu. Nah, kebanyakan orang-orang Yahudi kalau mau pergi Yerusalem harus menghindari daerah Samaria. Kita lihat. Tapi Alkitab mengatakan dengan sangat indah di Yohanes 4 ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kata-kata "ia harus melintasi" itu betul-betul kata-kata penekanan. Yesus harus lewat Samaria. Karena Yesus tahu di sana nanti ada seorang perempuan Samaria yang memerlukan kasih karunia. Yang membutuhkan kasih karunia. Dan dia akan memulihkan perempuan itu. Kenapa perempuan itu pergi ke tes? Kenapa perempuan itu harus melintasi kota Samaria? Kenapa Yesus harus melintasi kota Samaria? Karena dia tahu ada seorang yang membutuhkan kasih karunia, yang perlu dipulihkan. Agak gema ya. Tes. Sebab ada seseorang yang membutuhkan kasih karunia. Yesus ingin menunjukkan bahwa ia mengasihi dia. Yesus ingin menyelamatkan hidupnya. Yesus ingin menyingkapkan dirinya sebagai Mesias dan mengajak berbicara dengan dia. Sekarang ia tahu, perempuan itu tahu. Sekalipun Yesus tahu semua mengenai dirinya,
tapi Yesus tetap mengasihi dia. Ia merasakan bahwa kasih Tuhan itu ada. Nah, pertanyaannya, apakah Anda selama ini menjadi orang Kristen? Anda masih merasa dikasihi Tuhan? Sekalipun kita semua punya kelemahan, dari khotbah ini Anda akan bisa tahu, mengenal isi hati Tuhan. Sebab itu kalau dalam masa pacaran, kalau Anda saling melihat keburukan masing-masing, bersyukurlah. Sebab setelah Anda saling melihat keburukan masing-masing dan Anda tetap saling mencintai, barulah Anda tahu bahwa itu adalah kriteria yang bagus untuk sebuah pernikahan. Ya. Itu adalah kriteria yang bagus untuk sebuah pernikahan. Jadi mengapa Yesus menegur keras kemunafikan? Jawabannya, selama orang-orang mengenakan penutup legalisme, penutup agama, mereka tidak akan bisa merasa dicintai. Selama orang-orang itu masih ada agama yang menutupi hidupnya, mereka tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Contohnya seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka berdasarkan agamawi, legalisme. Ya, mereka gak bisa merasakan kasih Tuhan. Mereka menganggap bahwa mereka bisa hidup kudus berdasarkan effort mereka. Jadi saat Yesus menghardik orang-orang itu, orang-orang yang legalistik itu, hardikan Yesus itu menyingkirkan semua penutup agamawi. Supaya mereka tahu bahwa Yesus tahu apa semuanya tentang mereka. Dan ia tetap mengasihi mereka. Harusnya seperti itu. Ya. Nah, contoh salah satu orang Farisi adalah Nikodemus. Nah, Nikodemus ini adalah pemimpin orang Farisi, mengetahui bahwa Yesus tahu segalanya mengenai dirinya dan Yesus mengasihi dia. Dan Nikodemus membiarkan kasih Tuhan itu masuk ke dalam hatinya, sementara orang-orang Farisi yang lain enggak. Jadi selama Anda berpura-pura, perhatikan, selama saudara berpura-pura bukan menjadi apa yang bukan diri Anda, maka Anda tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan adalah satu-satunya yang dapat menghalau ketakutan saudara, menghalau kekhawatiran saudara, dan mengubah hidup kita dari dalam keluar. Nah, sekarang apakah Anda sudah mengetahui dan percaya bahwa Anda sekarang adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus? Anda adalah kebenaran Allah, bukan kebenaran saudara sendiri. Anda adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, bagaimana kita bisa menjadi kebenaran Allah? Kita baca 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, oleh Elohim, kamu berada di dalam mana? Sekarang kita ini semua ada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Elohim telah menjadi apa? Hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi dia adalah hikmat kita. Dia telah membenarkan saudara. Dia telah menguduskan saudara satu kali untuk selama-lamanya. Dan dia sudah menebus hidup saudara dari lubang dosa. Ya, jadi Tuhan membenarkan, menguduskan, menebus semua dosa saudara karena kita ada di dalam Kristus Yesus. Anda bukan orang berdosa lagi. Anda semua adalah orang benar. Jangan bertingkah lagi seperti orang berdosa. Gimana bertingkah seperti orang berdosa? Aduh, aku gak layak Tuhan. Aku lupa berdoa Tuhan. Aku berdosa sudahan Tuhan. Aku gak layak Tuhan. Aku gak ke gereja Tuhan. Aku orang berdosa. Itu kemunafikan. Nah, saya mau cerita satu cerita. Ya. Dulu di K3, sebelum jadi gereja, kita ini adalah PD. Ini kejadian ini sesuatu yang tidak kita harapkan mestinya. Ya. Ada anggota K3 waktu itu yang
saling berselisih masalah keuangan. Anggota gereja kita satu ini nitipkan uang ke yang satu untuk dikasih riba bunga dijalankan. Ya, saya nggak tahu waktu itu. Singkat cerita, uangnya ini hilang semuanya. Oke? Lalu saya baru tahu kejadian itu setelah ibadah di rumahnya Pak Seno. Ketika kita penyembahan, kemudian ada sesuatu yang terjadi waktu itu, dan saya panggil, saya dudukkan sama-sama, dan ternyata ada kejadian itu. Orang ini yang dalam tanda kutip ya memanfaatkan jemaat Tuhan datang ke kantor saya. Dia bilang gini, Pak Yanuar, saya nggak pede lagi Pak Yanuar. Loh kenapa? Ya saya ini malu Pak Yanuar sama teman-teman. Loh kenapa malu? Ya saya ini munafik Tuhan. Pak, saya di rumah itu istilahnya itu di gereja baik-baik, kelihatan baik-baik, di rumah saya itu sering juga bertengkar sama istri dan segala macam lah gitu ya. Dan saya malu gitu ya. Dan saya juga malu sama teman-teman K3. Saya ngomong, justru kamu kalau gak ke gereja kamu munafik. Karena kamu tidak tahu bahwa statusmu itu seperti, kamu itu statusnya orang benar, bukan orang berdosa. Nah, kadang-kadang manusia ini dikecoh oleh iblis. Kemunafikan sendiri itu bingung mereka. Jadi bapak ini merasa dia itu orang munafik. Akhirnya menjauh dari Tuhan. Gitu ya. Nah, sebenarnya kemunafikan itu berhubungan dengan status kita dengan pekerjaan Yesus. Nah, kalau kamu tahu bahwa kamu adalah orang benar, gak mungkin kamu melakukan hal seperti itu. Betul ya? Ya. Jadi dia berakting seolah-olah dia orang berdosa. Nah, ini bahaya. Jadi harus kita ubah mindset kita. Apa sih munafik itu? Nah, iblis mengubah cara pandang kita untuk melihat kemunafikan itu dengan cara yang salah. Jadi saya ngomong gini, justru kamu yang munafik ketika kamu tidak pergi lagi ke PD. Kamu orang benar, selesaikan itu semuanya. Kamu yang bertanggung jawab, kamu harus bertanggung jawab. Ya puji Tuhan, akhirnya selesai. Tapi dengan bantuan almarhum Pak Antoni. Ya, Cik Erlin ya, ini Cik Erlin tahu. Almarhum Pak Antoni lah yang mengembalikan uang itu ke orang ini. Dan dia ambil alih hutangnya itu sama Pak Antoni. Ya, betul ya. Kita bisa melihat cara pandang orang. Kita harus tahu benar apa itu munafik. Ya, Anda bertingkah seperti orang berdosa. Padahal Anda adalah orang benar. Kalau Anda melakukan kesalahan, resikonya ya tanggung jawab. Selesaikan itu yang benar. Tapi di hadapan Tuhan sudah selesai. Tapi di hadapan manusia, Anda harus menyelesaikan. Belum menyelesaikan, harus selesaikan dong. Kalau punya utang ya disaurkan. Ya dibayar toh, iya kan? Memang kita berhutang sama Tuhan, hutang dosa sudah dibayar. Tapi kalau kamu utang sama orang, ya sauren ya. Ya bayaran loh. Betul ya? Kalau kamu gak dibayar, kalau kamu gak bayar ya, akhirnya namamu yang jelek nanti. Jadi seperti itu ya. Di dalam Yesus Kristus, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, dan kita sudah ditebus. Nah, dalam kitab Amsal, dikatakan seperti ini, kita sekarang bukan orang berdosa lagi, kita adalah orang benar. Dan kitab Amsal berkata, berkat Tuhan ada di mana? Di atas orang-orang benar. Jadi di atas kita itu ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu ada di atas orang benar. Bukan orang berdosa. Makanya tuh jangan merasa, aku orang berdosa, aku orang berdosa. Makanya Anda gak diberkati.
Karena Anda menolak bahwa Anda adalah orang benar. Amsal berkata, berkat Tuhan ada di atas orang benar. Kemudian dikatakan di Amsal juga tidak ada musibah terjadi pada orang benar. Coba kita lihat Amsal pasal 12. Banyak sekarang musibah terjadi di Indonesia, di belahan bumi. Tapi firman Tuhan ini pegang saudara-saudara. Janji Tuhan ini pegang, dia ya dan amin. Orang benar tidak akan ditimpa oleh apa? Bencana apapun. Jangan khawatir, gak mungkin menimpa orang benar. Ya. Lalu Amsal 11 ayat 21. Benih keturunan orang benar atau tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Benih orang benar akan diselamatkan. Nah, jadi sekarang setelah Anda menjadi orang benar, Anda harus datang kepada Allah sebagai orang benar, sebagai anak-anaknya, bukan sebagai orang berdosa. Dengan memukul-mukul dada, aduh Tuhan aku orang berdosa. Anda menghina karya Yesus. Nah sebaliknya ketika orang berdosa datang kepada Tuhan dan bersikap seperti orang benar, Tuhan gak suka. Itu namanya kemunafikan, kepura-puraan. Dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat melakukan hal itu. Mereka bukan orang benar, tapi berpura-pura sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Apakah mereka orang benar? Enggak. Syarat orang benar adalah menerima Yesus, mengakui Yesus menjadi juru selamat mereka, mengakui Mesias. Dan Allah melihat itu adalah kekejian, bukan hanya kejahatan, tapi kekejian. Nah, bagaimana dengan orang percaya? Sekarang kita sudah dibenarkan, kita menjadi orang benar. Saya orang benar. Saudara semua orang benar di hadapan Tuhan. Jangan bertingkah seperti orang berdosa. Itu juga kekejian bagi Tuhan. Itu adalah kemunafikan. Anda sedang berpura-pura menjadi orang berdosa. Padahal Anda bukan lagi orang berdosa. Sama seperti yang saya cerita tadi itu. Perbuatan Anda tidak bisa mengubah status Anda menjadi orang berdosa lagi. Saya ulangi lagi. Perbuatan dosa Anda tidak bisa mengubah status Anda untuk menjadi orang berdosa lagi. Yang Anda harus lakukan, ubah tingkah laku saudara. Sama seperti orang benar. Sama seperti pangeran dan putri kerajaan Allah. Anda bukan lagi orang berdosa, Anda telah dijadikan orang benar di dalam Kristus Yesus. Itulah awal hidup Anda di dalam Kristus Yesus. Start hidup Anda sudah menjadi orang benar. Hidupi kebenaran Tuhan itu melalui hidup saudara. Bukan start Anda di sini, Anda menjadi benar di sana. Enggak. Anda sudah benar ketika Anda lahir baru. Kita sekarang sama-sama mau melihat ayat firman Tuhan yang akan mengejutkan saudara. Di kitab Amsal 17 ayat 15. Kita lihat. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah apa? Kekejian bagi Tuhan. Jadi, satu, menurut firman Tuhan ini, apa yang termasuk kekejian bagi Tuhan? Ada dua hal. Satu, kalau Anda membenarkan orang fasik. Misalnya, ya, seseorang adalah seorang berdosa. Orang ini nggak percaya Yesus, menolak Yesus, tapi Anda membenarkan dia. Anda bicara kepada dia seolah-olah, oh dia orang benar kok. Bagi Tuhan itu sebuah kekejian. Contoh, orang ini nggak percaya Yesus, menolak Yesus, tapi orang ini baik, ya, bantu orang, hatinya baik, ya. Oh itu orang benar itu. Pasti masuk surga. Itu kekejian bagi Tuhan. Anda membenarkan orang fasik. Orang fasik itu bukan dilihat dari perbuatannya.
Orang fasik itu dilihat dari imannya. Karena orang diselamatkan karena iman. Kalau dia gak percaya Yesus, menolak Yesus sekalipun dia baik, menurut pandangan manusia baik. Tapi Anda terus membenarkan dia, maka itu kekejian bagi Tuhan. Sebaliknya, mempersalahkan orang benar, misalnya Anda mempersalahkan orang benar yang lahir baru, itu kekejian Tuhan bagi Tuhan. Arti mempersalahkan orang benar di sini konteksnya menjadikan mereka tidak benar lagi, menjadi orang berdosa lagi. Nah, itu konteksnya. Itu kekejian bagi Tuhan. Kalau Anda orang berdosa dan Anda membenarkan diri sendiri seperti orang Farisi tadi, oh aku gak perlu diselamatkan. Aku baik-baik saja kok. Aku bermoral kok. Aku gak pernah mencuri kok. Aku gak pernah membunuh kok. Aku dari keluarga yang baik-baik kok. Aku tidak pernah berbuat jahat kok. Itu adalah orang fasik. Ya. Itu adalah orang berdosa karena dia berusaha membenarkan diri sendiri. Kalau Anda orang berdosa, tidak ada masalah sepanjang Anda menyadari bahwa aku perlu juru selamat. Yesus berkata, aku seorang juru selamat. Enggak masalah. Kalau ada orang berdosa yang menyadari, oh aku perlu juru selamat. Yesus berkata, akulah juru selamatmu. Tapi aku orang yang sangat berdosa besar. Yesus berkata, kasih karuniaku lebih besar daripada dosamu. Oh dosaku dalam Pak, sangat dalam Pak. Yesus berkata, kasihku masih lebih dalam daripada dosamu. Yesus selalu melebihi ekspektasi kita. Kasih Tuhan itu bukan seperti kasih kita. Dia selalu melebihi ekspektasi kita. Ya. Dulu istri saya rindu saya pergi ke gereja. Ya kan? Dan Tuhan jawab melebihi ekspektasi dia. Bukan hanya nang gereja. Tapi khotbah. Loh, ya toh. Selalu melebihi ekspektasi. Siap-siap semua kita dipakai melebihi ekspektasi kita. Siap-siap, ya. Jadi kalau ada orang yang mengakui dirinya orang berdosa, maka Yesus berkata, aku adalah sahabat orang berdosa. I am friend of sinner. Aku juru selamat orang berdosa. Jangan khawatir. Tapi kalau ada orang yang merasa, oh aku fine-fine aja kok. Aku baik-baik saja kok. Aku bermoral kok. Aku bukan orang jahat kok. Ingat, Yesus tidak memanggil atau tidak datang untuk orang-orang baik. Yesus tidak datang untuk orang benar. Tapi Yesus datang untuk siapa? Orang berdosa. Kita lihat. Yesus pernah berkata gini. Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan dokter atau tabib. Ya. Yang memerlukan dokter siapa? Wong loro rek. Orang sakit. Yang memerlukan juru selamat itu orang berdosa. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Melainkan siapa? Orang berdosa. Jadi kalau Anda merasa orang berdosa, puji Tuhan. Yesus berkata, aku juru selamatmu. Oh ya Tuhan, aku menerima engkau sebagai juru selamatku. Jadi kalau Anda membenarkan orang berdosa, itu adalah sebuah kekejian. Sebaliknya, kalau Anda sudah percaya Yesus, Anda selamat, sekali selamat tetap selamat. Gak bisa Anda kehilangan keselamatan. Saya mau ngomong gini. Ini on fire saya. Anda gak bisa kehilangan keselamatan saudara dengan perbuatan saudara. Karena keselamatan saudara karena iman. Ketika Anda berkata bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan percaya dalam hati bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang Allah membangkitkan Dia pada hari ketiga, maka Anda diselamatkan. Kalau Anda diselamatkan karena iman, bagaimana Anda bisa kehilangan keselamatan karena perbuatan? Kecuali kalau Anda diselamatkan karena perbuatan, maka keselamatan Anda bisa hilang karena perbuatan saudara. Tapi keselamatan saudara bukan ditentukan oleh perbuatan saudara, tapi ditentukan oleh perbuatannya Yesus. Gak mungkin bisa hilang.
Apakah perbuatan saudara lebih berkuasa daripada perbuatan Yesus? Enggak. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena kita dengan cara yang sama, kita yang tidak mengenal kebenaran telah dibuatnya menjadi benar karena Dia. Ya, saya ulangi ya. Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, ya, telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena kita. Ya, dan sekarang tak balik. Kita yang tidak mengenal kebenaran telah dibuatnya menjadi benar karena Yesus. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi siapa kita sekarang? Kita adalah orang-orang benar di dalam Yesus. Saya undang pemusik. Sebentar lagi selesai nih. Jadi itu adalah kekejian bagi Allah. Ya, jangan pernah lagi mempersalahkan orang benar. Jangan pernah lagi ada mempersalahkan orang benar. Ya, saya yakin di tempat ini tidak ada orang yang seperti itu. Kalau ada, bertobatlah. Screen terakhir ini, coba baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa yang sudah dibasuh oleh darah Yesus, jangan berani-berani Anda sebut najis. Yesus adalah kebenaran saudara, Yesus adalah kekudusan saudara, Yesus adalah hikmat saudara, Yesus adalah keselamatan saudara. Anda sekarang bukan ciptaan lama lagi, Anda adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan lagi berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Jadilah seperti apa yang Yesus perkatakan. Anda adalah orang benar, ciptaan baru di dalam Kristus Yesus.